Tuhan kasihanilah kami, sebab kami telah berdosa kepada Engkau. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, Tuhan, dan berikanlah keselamatan-Mu kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, Engkau menyatakan karya keselamatan bagi kami. Perkenankanlah kami memasuki misteri keselamatan dan ikut mendengarkan sabda, sehingga kami dapat mengabdi dengan setia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi Kristus aku mengatakan kebenaran, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka dan selalu bersedih hati, bahkan aku rela tertutup dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka itu adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadat, dan janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menemukan Mesias sebagai manusia yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.
Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, tanpa terasa bahwa hari ini kita telah memasuki hari terakhir dari bulan Oktober, yang mana juga kita maknai sebagai bulan Rosario. Dan sekiranya dari pengalaman Rosario itu memberikan peneguhan dan kekuatan bagi kita bahwa kita harus senantiasa berdoa, meskipun terkadang bahwa Tuhan itu nampak bisu, mungkin tuli, dan juga bahkan dalam kenyataan yang paling ataukah tidak menguntungkan untuk kita sama sekali. Tetapi bahwa kita harus terus berdoa. Kita harus senantiasa ada dalam situasi itu, meskipun semuanya nampak sia-sia. Saudara dan saudari terkasih, doa di dalam perjalanan hidup iman, sekali lagi, itu bukan bermaksud supaya kita bisa mengubah Allah, tetapi sungguh bahwa doa itu mengubah setiap orang, setiap hati yang mau berdoa. Saudara dan saudari terkasih, hari ini Yesus mengajarkan sebuah kenyataan yang sangat baik, bahwa di dalam ataukah ketika kita hendak melakukan segala hal yang mungkin juga penuh dengan keteraturan, yang bisa saja itu mengatakan ataukah menginstruksikan kepada kita supaya kita tidak melakukannya dengan kasih, tetapi kita harus tabrak dalam tanda petik untuk melakukannya. Sehingga dalam kenyataan iman kita mesti mengerti dan kita juga harus tahu bahwa sebelum kita mencapai sebuah keteraturan, pertanyaan pertama yang harus kita menjawab, yang harus kita jawab itu adalah, sudah mampukah kita untuk mengasihi? Karena memang hidup di dunia ini terkadang orang lebih memprioritaskan yang mana dia mau membantu, kalau dia mau merasa nyaman, ataukah dia mau mencintai apabila hal itu menyenangkan. Semuanya ini
baik-baik memang tampak benar. Tetapi ingat, kalau hati kita stagnan di dalam keteraturan ini, keteraturan bahwa kita mau menolong, itu kalau kita nyaman, ataukah kita mau mengasihi, kalau itu membuat kita, katakanlah begitu, tidak merasa beban, maka lama-kelamaan hati kita itu akan dipenuhi dengan kebeguan. Kita akan menjadi terasa dingin dalam hidup ini untuk merasa kepahitan, kesusahan, dan penderitaan yang dialami oleh sesama. Maka Yesus mengajarkan kepada kita pada hari ini bahwa kasih itu pertama-tama bukan sekedar hanya untuk ditunjukkan, tetapi bagaimana kasih itu pesannya harus pertama-tama dia membuka nurani agar kita bisa berkorban dan berbuat lebih, meskipun itu kita tidak menguntungkan untuk kita. Sehingga kesimpulannya menjadi jelas, baik di dalam doa yang tampak sia-sia maupun juga di dalam kasih yang tampaknya mengecewakan. Sebagai orang Kristiani, kita harus tetap untuk melakukan keduanya dengan penuh kesetiaan, dengan penuh iman, dengan penuh harapan. Itulah juga sebuah kenyataan sekali lagi yang ditunjukkan besar di dalam peristiwa Rosario. Saudara-saudari, Rosario itu awalnya itu ditunjuk ataukah dibuat oleh Santo Dominikus ketika katakanlah bahwa dia mau menunjukkan sebuah kualitas hidup yang sampai kepada kenyataan bahwa 50 putih Rosario itu menunjukkan 50 ayat Mazmur yang mana itu selalu dijelaskan ataukah dijalankan oleh kaum biarawan-biarawati di dalam bertemu atau bersemuka dengan Tuhan di dalam doa-doa. Namun kemudian Dominikus mengajarkannya dengan baik, maka perlahan tapi pasti bahwa kemudian Rosario itu direfleksikan secara terus-menerus, turun-temurun, bahkan beratus-ratus tahun setelah Dominikus wafat, dan puncaknya ataukah persisnya keteraturan yang kita dapat pada hari ini setelah Paus Leo ke-13 itu juga dia memberikan catatan yang penting tentang doa ini. Selanjutnya juga dalam perjalanan itu Paus Yohanes Paulus kedua dia menekankan bahwa doa Rosario itu adalah doa yang favorit untuknya, doa yang memuji dan mengenal Sang Hari dan menyentuh relung-relung dari kehidupan pribadinya secara kehidupan rohaninya secara pribadi, dan kemudian itu kita teruskan dalam hidup harian kita saat ini. Maka ketahuilah bahwa dengan seluruh ungkapan doa Rosario ini, semoga kita semua bisa sampai kepada cinta kasih Allah yang dipenuhi dengan keharuman dan juga dengan sukacita, sebagaimana nanti kita akan dipersatukan dan kita dihujani juga dengan butir-butir mawar yang indah dari surga yang sudah terlebih dahulu ditanamkan atau ditempati oleh Bunda Maria, ibu kita. Maka di dalam doa-doa kita ini juga telah kita buat secara nyata untuk niat kita yang baik dalam kolekte yang mana kita mau menunjukkan belas kasih dan cinta kita yang besar terhadap iman kita, terutama untuk kelanjutan hidup panggilan, hidup iman kita di Keuskupan Manokwari Sorong ini. Sehingga saya berharap bahwa sekali lagi sebentar kolekte dari kering-kering itu sudah boleh diarah, dan saya berharap sekali lagi bahwa itu tidak dipotong sedikit pun untuk kebutuhan apapun. Semuanya kita serahkan secara utuh
untuk pendidikan para seminaris di Seminari Santo Petrus Pandipen Keuskupan Manokwari Solo. Saya kira itu doa yang berbuah, yang mengajak kita untuk senantiasa melestarikan iman, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan nyata. Maka sekali lagi, semoga dengan doa-doa yang sudah kita buat, yang sudah kita panjatkan, iman kita dikuatkan, harapan kita diteguhkan, dan kasih kita itu dibesarkan, agar dalam hidup sehari-hari kita selalu menemukan Tuhan di dalam kehidupan bersama, di dalam kehidupan pribadi, terutama di dalam rumah tangga kita masing-masing, di setiap relung keluarga-keluarga kita. Jadi semoga dengan rajin berdoa rosario, suami-suami selalu mencintai istrinya dengan tanpa batas, kasih yang sebesar-besarnya, begitu ya. Jadi sekalipun istrinya meminta untuk beli kosmetik yang mahal-mahal, tapi karena cintanya yang besar, beli. Ya, tidak apa-apa mau melawan umur, menghilangkan kerutan-kerutan, itu juga tidak apa-apa. Bagian daripada itu self reward. Ya. Jadi, demikian juga sebaliknya. Ya, para istri supaya berusaha gigi, ya, dengan doa-doa ini untuk mencintai suaminya. Ya, meskipun kalau tidur, katakanlah begitu, pantatnya sudah bisa untuk kompromi, bentuk di mana-mana, ya tidak apa-apa. Itulah buah, ya, buah yang nanti akan kita petik dari hidup bersama sebagai keluarga. Itu baik, ya. Sehingga mau apa lagi yang tersembunyi, tidak ada lagi. Sehingga dari situ saya berharap bahwa kesetiaan itu makin tertata dan makin terjaga. Kepercayaan yang besar yang timbul di dalam komunikasi yang intens antara dua orang yang mau memberi dan menerima itu selalu terjaga dengan baik. Dengan begitu anak-anak yang dilahirkan juga mereka mendapat contoh yang nyata, contoh yang penting yang dihidupkan oleh orang tuanya masing-masing, yang dapat mereka lihat dan mereka kejar dengan penuh sukacita. Ya. Jadi jangan menciptakan neraka. Ya. Ingat, rumah tangga yang tidak harmonis itu adalah neraka yang kelihatan. Itu penjara seumur hidup yang kita buat sendiri. Maka sekali lagi, buang itu jauh-jauh. Ya. Jadi jangan ada kenyataan yang untuk saling katakanlah begitu yang tidak setia. Apalagi yang ada yang ditemukan pada kita itu adalah bahwa kita selalu berharap, ya, untuk mengasihi satu sama lain. Maka juga saudara dan saudari terkasih, semoga dengan bulan rosario ini, ya, hidup keimanan kita untuk membangun peran paroki kita ini juga semakin kelihatan. Saya berharap juga sekali lagi di krim-krim, di lingkungan-lingkungan itu tidak ada lagi yang berpisah. Jadi saya tidak mau bahwa ada polarisasi atau kalau ada pembagian kelompok-kelompok di dalam lingkungan basis gereja di kita masing-masing. Ya. Jadi ingat, doa rosario itu doa yang menyatukan iman kita. Maka ketua-ketua gereja itu harus menjadi agen perpanjangan tangan dari gereja untuk menghadirkan kesatuan yang utuh. Ingat sifat dari gereja kita: satu,
Katolik dan Apostolik. Maka di Kering-Kering itu juga begitu. Kalian juga harus belajar sebagai anggota dari Kering untuk mencintai kesatuan, pemimpin yang satu, yang utuh, yang tampak di dalam kehadiran pengurus lingkungan masing-masing. Kalau mereka ngomong, mereka himbau, tolong ikuti, jangan pandai-pandai, bikin keras-keras lagi. Wah, kamu bicara apa, ngomong kosong. Kamu menyangkal sifat kekatolikan yang sangat. Jadi tidak boleh. Kalau ketua Kering itu dia berbicara atas nama gereja, wajib untuk diikuti. Itu sebagai bentuk pengejawantahan iman kita yang paling sederhana. Ya, kita tidak hanya tunduk pada otoritas-otoritas gereja yang tinggi yang hadir lewat para hierarki, yaitu uskup, imam, dan diakon, tetapi juga coba kita pelan-pelan berusaha untuk menghadapi kesatuan di dalam lingkungan hidup kita masing-masing, ya, lingkungan gereja kita yang sederhana. Lalu di momen juga yang baik ini, saya ingin menyatakan sekali lagi bahwa saya sudah meminta izin kepada Bapak Uskup kemarin bahwa untuk membaptis anak-anak kita secara khusus di tahun ini karena tahun kelahiran. Bagi anak-anak yang orang tua belum menjalankan sakramen nikah suci. Tetapi sekali lagi dari Bapak Uskup, dia bukan tidak mengizinkan, tetapi dia menegaskan bahwa hidup bersama tanpa menikah itu bukan Katolik. Jadi, saudara dan saudari terkasih, mari kita bereskan hidup kita masing-masing dengan penuh kelembutan dan penuh kasih sayang, sehingga anak-anak yang kita lahirkan itu pada akhirnya mereka memiliki arah yang jelas. Kita yang harus mengarahkan anak-anak kita, bukan sebaliknya anak-anak yang mengarahkan ya kita sebagai orang tua. Kadang orang berpikir ya secara sadar atau tidak sadar itu dikatakan bahwa Romo, bagaimanakah kami punya anak sudah besar, terus yang belum dibaptis, kenapa? Ya seperti itu. Menurut saya itu bukan lagi kita yang mengarahkan anak kita, tapi anak kita yang mengarahkan kita nanti. Jadi itu tak bola balik. Jadi jangan beda permasalahan dengan selain yang di luar daripada itu. Jadi untuk perkawinan yang bisa diselesaikan, tolong itu diselesaikan dengan 3 metode. 1. Nikah secara Katolik, berarti dua-duanya Katolik. 2. Nikah secara beda gereja, itu berarti Katolik dengan Kristen yang satu baptisan. Lalu berikut itu Katolik dengan yang beda agama. Itu mulai dari yang Katolik dengan yang beda baptisan sampai juga yang beda agama. Itu 3 kanal, 3 saluran yang bisa kita pakai untuk sekali lagi yang membereskan hati dan hidup kita masing-masing. Jadi saya kira itu tolong diperhatikan secara penting di bulan ya kita menutupi bulan Rosario ini. Saya senang bahwa kemarin ketika dibacakan ada beberapa keluarga yang datang minta supaya perkawinan mereka dibereskan. Oke, sejauh bahwa itu tidak ada halangan secara kanonik, mari. Tapi kalau ada terdapat yang halangan secara kanonik, secara hukum gereja, maka tidak lain bahwa kita harus menunggu kebijakan
dan juga katakanlah begitu, pembahasan yang dikeluarkan oleh otoritas, oleh mereka yang menjaga dengan baik keautentikan iman kekatolikan ini. Maka sekali lagi, semoga dengan semuanya ini hati dan hidup kita menjadi baik, agar pada kita terdapat hidup yang sejahtera, hidup yang saling mengasihi, hidup yang berani untuk disakiti dalam arti meskipun itu tampaknya dihitung sebagai orang-orang bodoh. Tapi itulah Kristus. Kristus itu mengasihi sampai dia dikatakan sebagai orang yang bodoh. Ya memang kalau mau mengasihi dengan hati, memang itu nanti ya orang akan selalu katakan begini, kelihatan sebagai orang yang paling bodoh sudah di muka bumi ini. Tapi semoga kebodohan itu kita buat, kita ikuti karena iman kita yang besar kepada Yesus Kristus penyelamat. Semoga Tuhan memberkati. Dari keluarga Allah, mohon akan kesembuhan dan kekuatan untuk Bapak Emilius Rahul yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberikan dia kekuatan dan juga menyembuhkan segala penyakit yang sedang diderita. Juga semoga Bunda Maria menolong dan menyertai. Juga kita berdoa untuk intensi dari keluarga yang lain, untuk anak Rosario Rumbewas yang benar berusia 1 tahun pada tanggal 20 Oktober kemarin. Semoga anak kekasih senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan, dan semoga dengan bertambahnya setahun usia ini, anak Kui dapat bertumbuh menjadi pribadi yang baik, yang dijauhi dari segala
kelurahan agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terima dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terima dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahmu." Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Hilarion serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Tuhan, bantulah jamaah saudara kami Emilius Marahugo yang sedang sakit, juga kuatkanlah dan jagalah anak yang berpulang kampung. Semoga mereka semua selalu Engkau penuhi dengan rahmat dan kasih setia. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami dapat berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapa kami yang ada di surga,
Sehingga misa itu adalah misa Allah. Ya, kita rayakan hari Minggu itu adalah misa Allah. Tidak ada kemuliaan. Yang kedua, untuk peresmian gereja Ivana, gereja stasi kita, Ivana dan Lokuer, kita telah mendapat bantuan yang tambahan itu adalah ya sumbangan solidaritas dari umat dan juga dari tokoh-tokoh yang peduli terhadap kita. Itu sudah kita dapat kurang lebih di tangan saya itu sebesar 31 juta rupiah. Jadi 11 juta itu dari panitia yang jalan dari keluarga ke keluarga dan nanti akan terus berjalan. Terus dari kenalan dalam hal ini DPR Kaimana itu ada 4 orang. Yang sebelumnya itu hanya punya sedikit halaman. Sekarang itu sudah punya cukup halaman. Karena itu membantu waktu itu ada pengusuran dan ada sedikit keluarga yang membantu kita dan itu sudah luas. Mulai dari samping di bagian kiri, di bagian kanan sampai dengan di area belakang. Jadi di gereja itu juga akan kita ya prospek untuk pembangunan, terutama untuk ya sanitasi, lalu juga Gua Maria dan kemungkinan itu nanti akan ada pasuran. Kemarin Dewan Donatur juga mereka sudah menyumbangkan 1 arca Bunda Maria yang nanti juga akan saya serahkan ya untuk salah satu stasi dari 2 stasi kita di atas ini. Jadi mudah-mudahan saya bisa dapat lagi 2 sehingga 3 itu ada arca Bunda Maria yang nanti pada waktunya di tahun-tahun mendatang akan kita bangunkan juga Gua Maria di 2 stasi, 3 stasi di atas. Ya, jadi stasi Petrus Ivana, Petrus Lokuer, dan juga Petrus Egerwara. Tiga-tiga di atas itu Petrus. Jadi kamu jangan tahu tersebut saya. Jadi tidak apa-apa. Sehingga itu untuk ya gereja kita.